Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama gua, yaitu Zomi, dan rekan gua, yaitu Laila, di PDI, Podcast Detik Insight. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu peran organisasi internasional dalam hak asasi manusia. Nah, sebelum kita mendalam lebih jauh, kita akan memperkenalkan narasumber kita pada podcast kali ini. Dimulai dari Kak Bintang, boleh? Halo guys, kenalin nama gue Bintang, Kaidir Arsyad. Bisa dipanggil Bintang atau Kajor. Lanjut Saudara Zomi. Boleh dilanjut perkenalannya dengan Kak Regita dan Kak Nola. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regita Yustari, biasa dipanggil Regita. Halo, nama gue Nola Sitanggreni, biasa dipanggil Nola. Terima kasih untuk para narasumber kita yang ingin kita wawancara kali ini. Nah, sebelum kita membahas peran apa itu organisasi internasional atau peran organisasi internasional dalam hak asasi manusia, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu hak asasi manusia, apa definisi hak asasi manusia itu sendiri. Karena yang kita tahu adalah hak asasi manusia itu ada di dalam setiap diri manusia. Dimulai dari Kak Nola, boleh? Jadi menurut saya itu hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu hanya karena dia manusia. Ini adalah hak-hak yang dianggap universal, tak terpisahkan, dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Hak asasi manusia itu melibatkan menjelaskan bahwa setiap orang memiliki nilai dan martabat yang intrinsik tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau kondisi sosial. Beberapa contoh hak asasi manusia itu termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan dari perlakuan kejam atau diskriminatif, hak untuk bekerja, hak pendidikan, dan hak untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Hak ini diakui dalam berbagai dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jadi inti dari konsep hak asasi manusia itu perlindungan terhadap penindasan, perlakuan tidak adil, dan pembatasan sewenang-wenang terhadap individu. Dengan kata lain, setiap orang memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi, memastikan kehidupan yang layak dan adil bagi semua. Gitu. Terima kasih pendapat dari Kak Nola. Boleh dilanjut pendapat oleh Kak Regita. Menurut pandangan saya, hak asasi manusia itu dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat pada setiap individu secara alamiah dan tak terpisahkan. Hal ini mencakup hak-hak kodrati yang inheren pada semua manusia tanpa memandang faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial ekonomi. Hak asasi manusia mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara dan hak atas kehidupan pribadi, hingga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan. Pentingnya hak asasi manusia ini terletak pada prinsip bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi. Terima kasih pendapatnya Kak No. Terima kasih pendapatnya Kak Regita. Maaf. Selanjutnya boleh Kak Bintang. Ya, jadi untuk definisi hak asasi manusia sendiri itu merupakan seperangkat hak yang sudah melekat atau sudah ada dari diri kita masing-masing sebagai makhluk manusia, makhluk sosial, dan makhluk hidup yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan juga anugerah yang diberikan olehnya. Untuk apa sih diberikan hak asasi itu? Nah, untuk eh, s- apa ya, dihormati, dijunjung tinggi, dan juga untuk dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap individu demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusianya. Nah, hak asasi manusia ini juga bersifat kodrat seperti yang sudah dibilang oleh Nola dan juga universal, yang berarti hak-hak tersebut itu melekat pada setiap individu tanpa terkecuali dan tidak dapat dicabut atau direnggut oleh siapapun. Nah, maka dari itu hak asasi manusia harus diakui dan dilindungi oleh hukum internasional dan konstitusi negara-negara yang menganut prinsip hak asasi manusia. Begitu, Mas Umi.
Terima kasih pendapatnya Kak Bintang. Jadi hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu secara kodrati dan universal. Nah, tanpa memandang perbedaan sama sekali. Nah, ini mencakup semua aspek dan eh, hak asasi manusia ini juga diakui oleh hukum internasional dan konstitusi. Nah, hak asasi manusia menjadi landasan moral dan hukum untuk keadilan, kesetaraan, dan kehidupan yang layak bagi semuanya. Selanjutnya, kita akan membahas organisasi internasional yang berperan untuk menjalankan atau mempromosikan hak-hak asasi manusia. Nah, ada banyak organisasi internasional yang berperan dalam hak asasi manusia. Bisa Anda sebutkan beberapa organisasi internasional yang kalian ketahui, dimulai dari Kak Bintang? Oke, untuk organisasi internasional sendiri yang gue tahu nih ya, pertama kan ada PBB lah, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, peran dari PBB sendiri ini untuk apa ya, menjaga aturan hak asasi manusia gitu, dan juga di PBB sendiri menaungi beberapa lembaga di bawahnya untuk melindungi hak asasi manusia seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan juga Komisi Tinggi PBB untuk hak asasi manusia. Nah, yang kedua itu ada Human Rights Watch, itu merupakan organisasi non-pemerintah, non-internasional yang juga berperan dalam memantau untuk melaporkan juga pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di seluruh dunia. Dan juga ada International Committee of the Red Cross berperan juga dalam melindungi korban konflik bersenjata dan memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional yang juga mencakup hak asasi manusia di dalamnya. Dan selain itu juga ada UNICEF ini untuk khususnya untuk mengatur hak asasi manusia pada anak-anak. Fokusnya itu kepada anak-anak dan berupaya untuk melindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Kurang lebih gitu sih, Mas Umi. Makasih pendapatnya Kak Bintang. Saya juga jadi tahu banyak itu peran organisasi-organisasi internasional yang membantu hak asasi manusia ini. Nah, untuk Kak Regita, apakah ada yang organisasi internasional yang belum disebutkan oleh Kak Bintang tadi? Boleh Kak di-sharing? Selain yang udah Kak Bintang sebutin tadi, saya juga mau nambahin organisasi lainnya itu misalnya The International Criminal Court atau ICC atau Mahkamah Pidana Internasional yang mana fokus utamanya itu adalah mengejar keadilan atas kejahatan internasional termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang mana bagian dari misinya itu adalah melindungi hak asasi manusia yang terabaikan dalam hukum pidana. Selain itu, di dalam dunia ketenagakerjaan, kita memiliki International Labour Organization atau ILO atau Organisasi Buruh Internasional. ILO bekerja untuk melindungi hak asasi manusia di tempat kerja, termasuk hak untuk bekerja dalam kondisi yang aman dan hak untuk upah yang adil. Itu sih. Terima kasih Kak atas sharingnya. Untuk Kak Nola boleh ditambahkan beberapa organisasi internasionalnya. Dari beberapa yang saya tahu, saya mau nambahin dari Bintang sama Regita, itu organisasi Amnesty International. Jadi itu tuh sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Terus ada UNESCO, United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization. Jadi ini tuh organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan PBB. UNESCO bekerja untuk melindungi hak pendidikan dan warisan budaya. Itu sih. Terima kasih pendapatnya untuk narasumber kita. Jadi organisasi internasional ini ada banyak ya emang untuk membantu atau berperan dalam hak asasi manusia atau memajukan hak asasi manusia di berbagai bidang. Melalui kerjasama mereka terbentuk panggung global yang lebih aman dan adil untuk hak asasi manusia, mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai universal dan martabat manusia. Kita move ke segmen selanjutnya dan segmen selanjutnya akan saya kasih ke rekan saya yaitu Laila. Nah, pertanyaan selanjutnya, meskipun ada banyak organisasi internasional
internasional yang berperan dalam hak asasi manusia. Apa saja yang dihadapi organisasi internasional dalam mempromosikan hak asasi manusia tersebut? Boleh dimulai dari Kak Regita. Oke, menurut saya, salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi itu adalah ketidakpatuhan negara terhadap standar hak asasi manusia. Beberapa negara mungkin enggan mengakui atau bahkan melanggar hak asasi manusia dengan dalih politik, budaya, atau ekonomi. Hal ini menciptakan dilema di mana organisasi internasional harus menavigasi hubungan diplomatik yang rumit untuk menekankan pentingnya pematuhan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, ketidaksesuaian dan perbedaan pandangan di antara negara-negara juga menjadi hambatan besar. Beberapa negara mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang interpretasi hak asasi manusia yang dapat menyulitkan upaya bersama untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di tingkat internasional. Proses diplomasi dan negosiasi seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk menciptakan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Selanjutnya, peran organisasi internasional seringkali terbatas oleh keterbatasan keuangan dan sumber daya. Mereka harus beroperasi dalam kerangka anggaran yang mungkin tidak mencukupi untuk menangani semua tantangan hak asasi manusia yang kompleks dan meluas di berbagai belahan dunia. Ketidakpastian politik global juga dapat mempengaruhi efektivitas upaya organisasi internasional dalam mempromosikan hak asasi manusia. Perubahan kebijakan atau kepemimpinan di beberapa negara juga dapat mempengaruhi arah dan prioritas hak asasi manusia di tingkat internasional. Terima kasih Kak Regita atas pendapatnya. Kalau menurut Kak Regita itu tantangan terbesar yang mereka hadapi yaitu ketidakpatuhan negara terhadap standar hak asasi manusia. Selanjutnya pendapat dari Kak Bintang. Oke, kalau dari gue pribadi sendiri, menurut pandangan gue, untuk tantangan yang dihadapi oleh lembaga internasional, itu merupakan ketidaksetujuan dari resistensi beberapa negara yang mungkin memiliki kebijakan nasional tidak selaras atau tidak sejalan gitu dengan standar hak asasi manusia yang telah dibuat oleh organisasi internasional seperti salah satunya PBB ya kan. Nah, selain itu juga ketidakpatuhan negara terhadap perjanjian hak asasi manusia dan tingkat pelanggaran hak asasi manusia yang tinggi juga di setiap negaranya juga merupakan hambatan serius juga gitu bagi upaya penegakan hukum serta keadilan dalam hak asasi manusia. Nah, kalau untuk sektor lainnya sendiri juga dari segi global itu seperti tantangan cyber, kesenjangan gender yang persisten, serta ketidakpastian lingkungan global yang dapat mempengaruhi dinamika pekerjaan organisasi internasional. Nah, walaupun dihadapkan pada situasi yang seperti itu, harapan gue sih organisasi internasional terus berkomitmen untuk mengatasi masalah hak asasi manusia tersebut dengan menyesuaikan terhadap perubahan konteks global. Nah, upayanya itu untuk mendapatkan dukungan serta kerjasama dengan negara-negara anggota dan juga mengembangkan strategi yang inovatif dan berkelanjutan dalam hak asasi manusia. Begitu, Mbak Laila. Ya, terima kasih atas pendapatnya Kak Bintang. Selanjutnya pendapat dari Kak Nola Sita. Kalau menurut saya, tantangan terbesar bagi organisasi internasional dalam mempromosikan hak asasi manusia adalah kompleksitas politik global. Jadi itu di mana negara-negara memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda. Implementasi hak asasi manusia di tingkat nasional sulit karena kurangnya mekanisme penegakan yang aktif. Dan beberapa negara enggan menerima campur tangan eksternal. Selain itu, kesadaran masyarakat terkait hak asasi manusia masih perlu ditingkatkan. Jadi untuk mengatasi hal ini diperlukan dialog terbuka antar negara, peningkatan transparansi, kerjasama internasional yang kuat, juga edukasi dan penyadaran publik. Baik, terima kasih pendapatnya Kak Nola Sita. Dari tanggapan tiga narasumber kita hari ini, eh, tantangan terbesar organisasi internasional dalam promosikan hak asasi manusia itu ketidakpatuhan negara terhadap standar internasional, kompleksitas isu-isu global terkait hak asasi manusia, dan kesulitan menangani negara-negara yang tidak mematuhi standar internasional. Diperlukannya kerjasama yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, dan pendekatan yang lebih holistik untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah, selain organisasi internasional,
Negara juga memiliki peran penting dalam mempromosikan hak asasi manusia. Apa peran negara dalam mempromosikan hak asasi manusia dan bagaimana negara dapat bekerja sama dengan organisasi internasional dalam mempromosikan hak asasi manusia tersebut? Mungkin pendapat pertama dari Karagita. Menurut saya, negara itu memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi dan memastikan pemenuhan hak atas hak asasi manusia, di mana mungkin dimulai dari pembuatan regulasi, yaitu negara harus secara proaktif mengembangkan dan mengadopsi undang-undang yang sesuai dengan standar hak asasi manusia. Hal ini termasuk tidak hanya menetapkan norma-norma hukum yang melindungi hak-hak individu, tetapi juga menciptakan mekanisme penegakan hukum yang melindungi hak-hak individu, hak penegakan hukum yang efektif. Ketika mencapai tahap penegakan hukum, negara juga harus memastikan bahwa sistem peradilan beroperasi secara adil dan transparan. Hal ini melibatkan aparat penegakan hukum yang terlatih dan berkompeten, serta proses peradilan yang terbuka ruangnya bagi keadilan untuk individu yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Yang tidak kalah penting yaitu upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat. Negara harus berinvestasi dalam program pendidikan yang menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia dan pentingnya menghormati kebebasan dan martabat setiap individu. Dalam kerjasama internasional, negara dapat mengambil langkah-langkah seperti meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan hak asasi manusia. Hal ini bukan hanya tindakan simbolis, tetapi juga menandakan komitmen serius untuk mematuhi standar global. Selain itu, negara dapat menjalin kerjasama praktis dengan organisasi internasional, misalnya mereka dapat memberi akses kepada penyelidik hak asasi manusia untuk berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek bersama yang digagas oleh organisasi internasional untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Baik, terima kasih atas pendapatnya, Kak Regita. Pendapat Kak Regita itu negara memiliki peran penting dalam melindungi dan memastikan pemenuhan atas hak asasi manusia dengan mulainya dari pembuatan regulasi. Nah, bagaimana dengan pendapat Kak Bintang? Oke, kalau menurut saya sendiri, negara itu memang mempunyai peran sentral untuk upaya mempromosikan dan juga melindungi hak asasi manusia di tingkat nasional ataupun di ruang lingkup internasional. Nah, kalau untuk konteks nasional sendiri, itu negara memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan juga menegakkan undang-undang yang konsisten dengan standar hak asasi manusia, serta memastikan bahwa sistem peradilan dan penegakan hukum berjalan dengan efektif dalam melindungi hak-hak individu. Selain itu juga negara memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, bisa melalui pendidikan dan juga kampanye bagi para masyarakatnya. Nah, kalau di tingkat internasional sendiri, negara dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional seperti contohnya UNICEF untuk anak-anak, ya kan, hak asasi anak-anak, ICC, dan juga paling krusial itu ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Untuk apa sih? Nah, untuk mempromosikan hak asasi manusia secara global. Ini juga melibatkan partisipasi dari forum internasional juga, ya kan, untuk penandatanganan dan ratifikasi perjanjian hak manusia, serta dukungan terhadap inisiatif internasional yang juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Kayak gitu kurang lebihnya Mbak Laila. Oke, terima kasih atas pendapat ya Kak Bintang. Dari pendapat Kak Bintang itu negara memegang peran sentral dalam upaya mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Dijabarin juga dalam tingkat nasional maupun internasional. Bagaimana dengan pendapat Kak Nola sendiri? Kalau menurut saya, negara itu memiliki peran besar dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Mereka itu bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan kebijakan yang menjaga hak-hak warganya. Jadi negara juga harus memastikan bahwa setiap orang di wilayahnya dihormati dan dilindungi hak asasinya. Cara negara bisa kerjasama sama organisasi internasional itu dengan saling sharing info dan kerjasama buat atasi masalah hak asasi manusia. Terus mereka juga bisa berdiskusi, bertukar ide, dan juga bersatu buat dorong negara-negara lain biar lebih peduli sama hak-hak asasi manusia. Jadi intinya negara dan organisasi internasional perlu bahu-membahu buat jaga hak-hak kita semua gitu.
Baik, baik. Terima kasih atas pendapatnya, Kak Nola Sita. Dari ketiga narasumber, kita hari ini, mereka berpendapat bahwa negara memiliki peran penting dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, yaitu dalam pembuatan regulasi yang sesuai dengan standar hak asasi manusia, penegakan hukum yang efektif, pendidikan masyarakat, serta kerjasama internasional, juga meningkatkan kesadaran masyarakat dan bekerja sama dengan organisasi internasional dalam forum global untuk melindungi hak asasi manusia. Nah, sayangnya masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di seluruh dunia. Salah satunya yaitu kasus Palestina dan Israel. Menurut ketiga narasumber kita nih, apa yang dapat dilakukan organisasi internasional dan negara untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin dimulai dari Kak Nola. Kalau menurut saya, kasus konflik antara Palestina dan Israel itu emang sulit. Kenapa sulit? Karena sejumlah faktor yang melibatkan sejarah panjang, aspek politik, agama, dan budaya. Salah satu poin terpenting dalam konflik ini adalah klaim kedua belah pihak antara eh, Israel dan Palestina yang apa namanya mengklaim tanahnya. Jadi tanah di wilayah Israel dan Palestina memiliki makna sejarah dan agama yang sangat penting bagi kedua belah pihak. Tapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh organisasi internasional seperti PBB untuk bisa mendorong dialog antara kedua belah pihak untuk menemukan sebuah solusi perdamaian. Mereka juga bisa pantau dan beri tekanan internasional agar hak asasi manusia dihormati. Negara-negara termasuk Indonesia juga bisa berperan dengan mendukung upaya perdamaian baik melalui diplomasi atau memberikan bantuan kemanusiaan. Diplomasi bisa dilakukan dengan berbicara langsung atau melalui forum internasional. Selain itu, penting juga memberikan dukungan moral dan bantuan bagi warga yang terdampak konflik. Baik, terima kasih Kak Nola atas pendapatnya. Kalau pendapat dari Kak Bintang, bagaimana? Ya, untuk konflik dari Palestina dan Israel sendiri itu kan emang udah banyak yang dilakukan pelanggaran hak asasi manusia ya kan. Menurut gue sih untuk dari keadaan seperti itu perlu untuk menciptakan respon atau tindakan yang lebih tegas gitu dari organisasi internasional dan juga negara-negara untuk mensupport ini. Nah, untuk langkah-langkahnya itu bisa melibatkan upaya mediasi atau diplomasi internasional dengan organisasi PBB dalam ruang lingkup skala internasional yang memainkan peran dalam memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berselisih, ya kan? Selanjutnya juga implementasi resolusi PBB juga menjadi hal yang penting dengan negara-negara yang berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah yang telah disepakati oleh komunitas internasional. Nah, selanjutnya itu perlu juga dilakukan pemantauan serta laporan hak asasi manusia oleh organisasi khusus yang juga dapat memberikan dasar yang kuat untuk tindakan yang lebih lanjut dalam mendukung upaya penegakan akuntabilitas. Nah, dari upaya tersebut tuh kan yang sudah dijelaskan juga kan organisasi-organisasinya seperti Human Rights Watch untuk men-track record apa saja sih yang udah dilakuin dari konflik Palestina dan Israel ini dan juga International Criminal Court untuk menganalisis kejahatan apa yang sudah dilakukan dari konflik tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kampanye kampanye pendidikan dan juga kesadaran juga dapat membentuk opini publik gitu untuk menciptakan tekanan politik dalam mencapai solusi damai atau win-win solution terhadap konflik ini. Dialog antar agama juga dan antar budaya juga bisa menjadi alat yang efektif dalam membangun pemahaman dan juga untuk meredakan ketegangan antar kelompok yang berbeda. Kayak gitu, Mbak Laila. Baik, terima kasih Kak Bintang atas pendapatnya. Selanjutnya pendapat dari Kak Regita. Saya mau nambahin dari pendapat Bintang sama Nola. Menurut saya negara Israel itu juga harus bertindak secara rasional tanpa harus mendahulukan sudut pandang agama.
tanah yang diperebutkan saat ini sudah tidak memiliki keistimewaan lagi apabila tanah yang tidak subur sekarang dapat menjadi subur berkat rekayasa pertanian. Bahkan Dubai yang memiliki tanah tandus dapat menjadi negara yang kaya raya tanpa melakukan konflik terhadap negara manapun. Selain itu, organisasi PBB juga harus bersikap keras dan tegas. Seharusnya mereka lebih memperdulikan kemanusiaan di atas apapun, termasuk hak veto dari anggota dewan. Ya, terima kasih pendapatnya Kak Regita. Dari ketiga narasumber kita menegaskan pentingnya respon yang tegas dan komprehensif dari organisasi internasional dan negara-negara untuk menyelesaikan konflik karena sudah banyaknya kekerasan fisik terhadap warga Palestina, hancurnya bangunan, dan sudah banyaknya korban jiwa, serta merenggut harapan hidup generasi penerus. Pentingnya campur tangan diplomatik, bantuan kemanusiaan, dan penegakan resolusi internasional untuk mencapai solusi damai dari kedua negara tersebut. Setelah selesainya pembahasan pada podcast PDI kita kali ini, sebelum mengakhirinya, saya dan Kak Zomi akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan dari podcast hari ini, yaitu hak asasi manusia adalah hak-hak universal yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali, mencakup beragam aspek kehidupan. Organisasi internasional seperti PBB, ICC, UNESCO, dan UNICEF berperan dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak ini. Tentang tantangan utama dalam upaya ini termasuk ketidaknegara, perbedaan pandangan, kompleksitas isu hak asasi manusia, serta keterbatasan keuangan dan politik. Negara juga memiliki peran krusial terhadap pengembangan undang-undang yang sesuai, sistem peradilan yang adil, dan kerjasama internasional untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti konflik Palestina dan Israel membutuhkan respon tegas melalui mediasi, implementasi resolusi PBB, bantu kemanusiaan, pemantauan, dan kampanye kesadaran. Maka dari itu, upaya ini memerlukan kerjasama erat antara organisasi internasional dan negara-negara, serta komitmen bersama untuk menciptakan dunia yang adil bagi semua individu. Boleh, Kak? Ya, saya nambahin untuk kesimpulan. Selain peran organisasi internasional, kita sebagai masyarakat pun memiliki peran untuk dalam upaya ini, seperti memberikan kesadaran dan pemantauan pelanggaran hak asasi manusia, kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti konflik Palestina-Israel saat ini, yang membutuhkan respon tegas melalui mediasi, implementasi resolusi, bantuan kemanusiaan, dan bantuan lainnya. Maka dari itu, ya, yang telah disebutkan dari Kanola tadi, upaya ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk menciptakan dunia yang adil bagi semua individu. Dan semua ini untuk manusia itu sendiri. All for humanity. Terima kasih untuk para narasumber kita kali ini yang sudah bersedia sharing-sharing di podcast Detik Insight atau PDI. Semoga dapat menambahkan wawasan bagi para pendengar dan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah.